Kalau berkunjung ke Bekasi dan perlu tempat menginap, sekarang kalian tidak perlu bingung lagi. Ada tempat menginap dengan harga terjangkau dengan fasilitas super di apartemen Grand Kamala Lagoon, apartemen termewah dan terlengkap di pusat kota Bekasi. Segera check-in di unit yang cozy ini, dilengkapi queen size bed, dapur dan perlengkapannya, TV, wifi, shower dan air panas serta security 24 jam. Gratis kolam renang infinity, gym, dan playground untuk anak. Kalau ingin shopping, makan, atau sekedar nongkrong di coffee shop, tinggal naik lift yang akan membawa kalian langsung ke Lagoon Avenue Mall. Kunjungi link di deskripsi, kunjungan ke Bekasi jadi lebih nyaman. Annie Le berbadan mungil. Tingginya 149 cm, berat 40 kg. Mungil badannya, tapi besar kecerdasannya, hingga waktu SMA dia dinobatkan sebagai the next Einstein. Keluarga Annie Le adalah imigran asal Vietnam yang datang dan menetap di Amerika Serikat sebagai pencari suaka. Annie lahir di San Jose, California, dan dibesarkan di tengah komunitas pengungsi Vietnam yang banyak bermukim di California. Sejak kecil, kecerdasan Annie sudah terlihat. Dia gemar matematika dan sains dan selalu jadi bintang kelas hingga SMA. Yang membuat Annie istimewa adalah meski dia cerdas dan rajin belajar, dia juga luwes bergaul dan suka mengikuti tren seperti anak muda lainnya. Temannya banyak dan dia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan. Sama sekali tidak terlihat kesan nerdy dan canggung pada diri Annie. Setamat SMA, Annie mendapat beasiswa S1 dari University of Rochester di New York. Fokus studinya di bidang biologi. Di universitas ini, dia bertemu dengan Jonathan Widowski yang sekarang jadi tunangannya. Karena prestasi Annie yang bagus, setamat S1 dari University of Rochester tahun 2007, Annie mendapatkan beasiswa lagi untuk melanjutkan program master di bidang farmakologi di Yale University, sebuah universitas bergengsi yang terletak di New Haven, Connecticut. Target Annie ke depan adalah menggondol gelar doktor di tahun 2013. Kehidupan Annie mungkin jadi idaman banyak orang, keluarganya bahagia, dia punya banyak teman, pendidikan sukses, dan kelihatannya masa depannya bakalan cemerlang. Dan yang tak kalah istimewanya lagi bagi Annie, sebentar lagi dia akan menikah dengan Jonathan, tunangannya yang juga sedang menyelesaikan program doktor di Columbia University, New York. Seperti biasa pada 8 September 2009, pagi-pagi Annie sudah berangkat dengan bus ke kantornya di kampus Yale yang berada di gedung Sterling Hall of Medicine. Selain jadi mahasiswa di Yale University, Annie juga bekerja sebagai tenaga riset di kampusnya dan memiliki kantor sendiri. Yang pasti, Annie sibuk sekali belakangan ini. Selain mempersiapkan pernikahannya yang akan berlangsung 5 hari lagi tanggal 13 September di Long Island, New York, tempat kediaman keluarga calon suaminya, Annie juga masih sibuk dengan penelitiannya di laboratorium kampus. Tapi untunglah beberapa urusan persiapan pernikahan sudah beres, dia sudah membeli gaun pengantin yang diidamkannya. Meski begitu, sebagai calon pengantin, sempat juga timbul keraguan Annie. Kemarin dia bertanya pada sahabatnya, apakah dia mengambil keputusan yang benar menikah di usia yang ke-24 ketika dia masih sibuk-sibuknya mengejar gelar akademis dan melakukan riset sebagai ilmuwan. Sahabatnya kemudian meyakinkan Annie agar dia jangan ragu lagi. Annie dan Jonathan adalah pasangan serasi dan saling mencintai, sehingga sudah saatnya untuk membina sebuah rumah tangga. Setelah beberapa saat berada di kantornya di Sterling Hall, sekitar pukul 10 pagi Annie berjalan kaki menuju lab kampus di gedung berbeda di Jalan Amistad yang jaraknya tidak jauh dari kantor. Annie memakai atasan hijau, rok coklat, kalung coklat, sepatu coklat, dan kaos kaki putih. Dia memasuki gedung Amistad pukul 10 lewat dan setelah itu dia tidak pernah keluar lagi. Sekitar pukul 9 malam, teman satu apartemen yang menunggu-nunggu Annie dan mencarinya kemana-mana tanpa hasil, menelpon polisi dan memberitahu Annie tidak pulang juga dari kampus. Polisi menanggapi laporan itu dan awalnya sempat curiga Annie Le kabur menghindari hari pernikahannya. Tapi kemudian polisi menepis kecurigaan yang tidak berdasar itu. Hilangnya Annie ditangani 3 instansi sekaligus, yaitu polisi kota New Haven dan dibantu polisi negara bagian Connecticut dan FBI.
Aparat memeriksa kantor Annie di Sterling Hall dan menemukan tas, dompet, dan ponsel Annie berada di meja. Annie tidak pernah kembali ke kantor untuk mengambil barang-barangnya. Polisi juga memeriksa CCTV di pintu masuk gedung lab dan tidak menemukan Annie keluar gedung. Pada saat yang sama, polisi menanyai keluarga, teman, dan Jonathan Widowski, calon suami Annie. Jonathan sempat dicurigai, tapi karena alibinya kuat, dia berada di Long Island, New York, maka Jonathan dihapus dari daftar orang yang dicurigai. Polisi kemudian memeriksa tempat sampah di gedung lab untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan hilangnya Annie. Tapi nihil, mereka tidak menemukan apapun. Polisi mulai memeriksa gedung lab secara menyeluruh. Sayangnya di sekitar ruangan lab, kamera CCTV sangat terbatas sehingga tidak dapat menangkap pergerakan Annie. Ketika memeriksa ruangan lab G13 tempat Annie melakukan riset, polisi menemukan bercak darah di ujung meja lab. Saat mereka mendongak ke atas, terlihat satu panel langit-langit bergeser. Saat panel tersebut dibuka, ditemukan sebuah sarung tangan lab dan sebelah kaos kaki putih dengan bercak darah. Kaos kaki putih itu adalah milik Annie karena rekaman CCTV menunjukkan saat datang ke gedung lab pada 8 September, Annie memakai kaos kaki putih. Polisi yakin ada yang mencelakai Annie di ruangan lab G13 dan menyembunyikan serta membuang semua petunjuk yang berhubungan dengan Annie. Diperkirakan hanya 2 orang yang berada di ruangan tersebut pada saat hilangnya Annie, yaitu Larry Godfrey, seorang tukang listrik, dan Raymond Clark III, seorang teknisi lab. Polisi menanyai Raymond yang terlihat kooperatif. Menurut Raymond, pada 8 September dia tiba di lab sekitar pukul 7 pagi. Dia melihat Annie berada di ruangan lab G13 sekitar pukul 10.30 pagi. Kemudian Raymond melihat Annie terakhir kalinya meninggalkan ruangan lab pukul 12.30 siang. Selanjutnya polisi menanyai Larry Godfrey, si tukang listrik. Hari itu dia tiba di lab sekitar pukul 11.30 untuk mengganti bola lampu, tapi dia sama sekali tidak melihat Annie. Selanjutnya polisi memeriksa ruangan di basement. Di ruangan G22 ditemukan butiran kalung Annie. Kemungkinan terjadi perkelahian atau pergumulan di ruangan itu, pikir polisi. Mereka lalu menyemprotkan luminol ke seluruh ruangan untuk mendeteksi bekas darah yang sudah dibersihkan. Dan perkiraan polisi tepat. Bercak darah ada di mana-mana. Saat polisi melanjutkan pemeriksaan ke ruangan loker di dekat ruangan G22, mereka mencium bau bangkai. Polisi lalu mengerahkan anjing kadaver untuk mengendus tempat itu. Anjing kadaver mampu mencium jasad, tulang, dan darah hingga 4 meter di bawah tanah. Anjing kadaver itu membawa polisi ke arah tembok kamar mandi di dekat loker, tepat di depan panel berisi pipa gedung yang dipasang di tembok. Polisi membuka panel tersebut dan di dalamnya ditemukan jasad Annie Lee yang sudah membusuk dalam kondisi patah-patah dalam posisi terbalik. Seseorang telah mematahkan tubuh Annie dan memaksa jasadnya masuk ke dalam panel sempit itu. Di sana ditemukan juga pasangan kaos kaki Annie, kalungnya yang sudah putus, dan sebuah bolpen warna hijau. Jasad Annie ditemukan pada 13 September 2008 bersamaan dengan hari pernikahannya. Dan pada hari pernikahannya itu pula, polisi menetapkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Selanjutnya di tempat sampah di ruangan basement, polisi menemukan jas lab plastik berwarna kuning dengan bercak darah. Dan dari CCTV dilihat bahwa Raymond Clark memakai jas lab yang sama. Polisi memeriksa buku log atau catatan staf yang masuk ke ruang G22 dan terlihat pada 8 September, Raymond bolak-balik masuk ke ruangan tersebut yang sebenarnya bukan ruangan kerjanya. Ini sangat mencurigakan. Dan yang lebih mencurigakan lagi, Raymond menuliskan namanya di buku log itu dengan bolpen warna hijau seperti yang ditemukan di dekat jasad Annie Lee. Berdasarkan kecurigaan ini, polisi lalu meminta sampel rambut dan air liur Raymond Clark untuk keperluan tes DNA. Sementara itu, hasil otopsi jasad Annie menunjukkan tulang rahang Annie retak dan kematiannya diakibatkan oleh cekikan di leher. Di tubuh Annie juga ditemukan cairan sperma dan hasil tes menunjukkan cairan sperma itu milik Raymond Clark, si teknisi lab. Pada 17 September 2008, polisi menangkap Raymond Clark III atas tuduhan pembunuhan Annie Lee. Sebelumnya, tidak seorang pun mencurigai Raymond.
Pria ini bekerja sebagai teknisi laboratorium di Yale University sejak tahun 2004. Tugas utamanya adalah membersihkan lab dan mengurus hewan-hewan percobaan. Orang-orang di Yale yang mengenalnya mengatakan Raymond pendiam, kalau berpapasan dengan orang tidak mau menyapa dan selalu buru-buru menunduk. Di lab, dia kurang disenangi orang karena suka mengatur dan berlagak seperti penguasa. Dia marah kalau ada yang mengotori lab. Dia juga sering mengomel kalau ada orang yang dianggapnya bekerja di lab tidak sesuai dengan standarnya. Saat Raymond ditangkap karena telah membunuh Annie, orang tua Raymond dan teman-temannya terkejut karena Raymond yang mereka kenal selama ini adalah pria yang baik dan tidak pernah bertingkah macam-macam, apalagi melakukan kekerasan. Tapi informasi yang disampaikan mantan pacar Raymond di SMA sangat berbeda. Menurut mantan pacarnya itu, Raymond sangat controlling, selalu mengatur dirinya dan sering melakukan kekerasan fisik padanya. Saat dia minta putus, Raymond marah dan melakukan tindak kekerasan kepadanya hingga mantan pacarnya itu lapor polisi. Tapi kemudian si mantan mencabut laporannya sehingga tindak kekerasan Raymond akhirnya dihapus dari data kepolisian. Informasi negatif tentang Raymond segera dibantah tunangannya Jennifer Hromadka yang juga adalah teknisi lab di Yale University. Tunangannya mengatakan Raymond adalah pria yang baik. Tapi teman-teman Jennifer mengatakan sebaliknya, Raymond adalah pria yang suka mengatur dan bersikap keras pada Jennifer. Dia melarang Jennifer untuk bergaul dan berhubungan dengan teman-temannya. Kepada polisi, Raymond mengaku dialah pembunuh Annie Lee. Tapi dia menolak memberitahu motifnya membunuh Annie. Polisi hanya bisa menebak motif pembunuhan yang dilakukan Raymond. Mungkin karena Raymond memendam rasa suka pada Annie atau keduanya punya hubungan rahasia, sehingga saat tahu Annie akan menikah, Raymond cemburu dan marah lalu membunuhnya. Ada juga kemungkinan Raymond marah pada Annie karena sering meninggalkan sangkar tikus percobaan dalam keadaan kotor. Raymond sudah pernah menegur Annie tentang hal ini lewat email. Pada persidangan tahun 2011, akhirnya Raymond Clark III dijatuhi hukuman 44 tahun penjara. Dia akan bebas pada 16 September 2053 saat dia berusia 68 tahun. Atas terbunuhnya Annie, keluarga Lee menuntut ganti rugi moral dan material pada Yale University. Mereka menganggap pihak universitas telah lalai mempekerjakan seorang pembunuh seperti Raymond Clark. Sebenarnya pihak Yale melakukan screening atau background check terhadap semua calon pegawai. Sebelum menerima Raymond sebagai pegawai, mereka telah melakukan background check dan tidak menemukan catatan kejahatan Raymond Clark. Seandainya dulu mantan pacar Raymond tidak menarik laporan tindak kekerasan Raymond padanya, tentu kejahatan Raymond akan tercatat di daftar kepolisian dan Yale University tidak akan menerimanya sebagai pegawai. Yale University akhirnya memberi kompensasi sebesar 3 juta US dollar kepada keluarga Annie Lee. Meski jumlahnya sangat besar, tapi tetap saja uang tersebut tidak bisa mengembalikan Annie pada keluarganya. Annie Lee, si mungil yang jenius, sudah pergi dalam usia muda 24 tahun, meninggalkan riset yang belum rampung, meninggalkan keluarga dan teman yang menangisi kepergiannya. Jonathan Widowski, sang calon suami, tetap memakai cincin pernikahan di jarinya, meski tidak pernah ada lonceng pernikahan untuk dirinya dan Annie. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.